wabarakatuh. Kita lanjutkan silsilah kerajaan Buleleng, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Kemarin kita bahas Raja Mahendradatta dari Medang Kamulan itu menikah dengan Raja Buleleng yang bernama Udayana. Oke, selanjutnya karena Mahendradatta menjadi raja di Buleleng, maka raja di Medang Kamulan itu bernama Dharmawangsa adiknya. Nah, selanjutnya Mahendradatta dan Udayana punya 3 orang anak, Erlangga, Marakatapangkaja, dan anak bungsu. Erlangga harusnya menjadi Raja Buleleng menggantikan ayahnya Mahendradatta. Tapi Erlangga tidak mau jadi raja di Medang Kamulan, maka dia maunya menjadi Erlangga tidak mau jadi raja di Buleleng, dia mau jadi rajanya di Medang Kamulan. Maka dia harus meminta kerajaan kepada pamannya yang bernama Dharmawangsa. Akhirnya oleh Dharmawangsa diberikan. Karena apa? Erlangga menikah dengan putri dari Dharmawangsa. Jadi Erlangga kembali ke Jawa dengan menjadi raja di Medang Kamulan. Nah, yang menjadi raja di Bali atau di Buleleng itu bernama Marakatapangkaja. Ini adalah raja yang menggantikan Erlangga. Selanjutnya, Marakatapangkaja tidak lama menjadi raja karena Marakatapangkaja ingin bertapa. Maka digantikan oleh adiknya yang bernama anak bungsu. Anak bungsu atau adik ketiga ini merupakan raja terbesar dari kerajaan Buleleng. Karena apa? Karena dia berhasil mempersatukan seluruh kerajaan Bali. Jadi seluruh wilayah Bali berhasil dipersatukan oleh anak bungsu. Maka dia disebut sebagai raja terbesar dari kerajaan Buleleng. Anak bungsu pun terkenal karena berhasil membangun Candi Gunung Kawi. Candi Gunung Kawi terkenal karena adanya tampak siring. Tampak siring adalah salah satu pemandian suci karena berasal dari air-air yang bisa diperkirakan air suci. Jadi makanya pemandian ini termasuk pemandian tidak boleh semua orang masuk, hanya untuk kalangan tertentu. Oke, jadi ini untuk Buleleng ya. Kita kembali lagi ke kerajaan Medang Kamulan, di mana Raja Medang Kamulan sekarang bernama Airlangga. Airlangga punya seorang putri. Nama putrinya Sri Sanggrama Wijaya. Sri Sanggrama Wijaya ini harusnya menggantikan Airlangga menjadi raja, tapi dia tidak mau. Karena apa? Sri Sanggrama ini mau menjadi pertapa. Maka akhirnya tahta diberikan kepada 2 anak Erlangga yang lain, tapi anak ini adalah anak selir. Selir itu adalah istri dari raja, tapi tidak resmi, atau istri dari raja tapi tidak sekasta. Karena kan dalam agama Hindu menikah itu harus satu kasta. Tapi selir ini tidak sekasta. Yang satu kasta itu adalah Sri Sanggrama. Jadi yang pantas menjadi raja harusnya Sri Sanggrama, tapi dia tidak mau karena dia mau jadi pertapa. Nah, akhirnya Airlangga punya 2 orang anak dari selir bernama Samarawijaya dan juga Panjigarasakan. Supaya 2 anak Airlangga ini tidak berantem, maka kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi 2, yaitu kerajaan Kediri atau Panjalu dan juga kerajaan Jenggala. Dan akhirnya Medang Kamulan bisa disebut runtuh. Jadi runtuhnya Medang Kamulan bukan karena peperangan, tapi karena Medang Kamulan dibagi 2 kekuasaannya. Satu buat Samarawijaya, satu buat Panjigarasakan. Oke, kita ke kerajaan Kediri. Kediri itu ibu kotanya di Daha, dan juga kerajaan Jenggala ibu kotanya di Kahuripan. Nah, Samarawijaya sebagai raja Kediri itu merasa tidak puas karena wilayahnya harus dibagi 2. Maka dia mengadakan perang Baratayuda. Perang Baratayuda itu ada istilah perang antara Pandawa melawan Kurawa. Perang antara Pandawa dan Kurawa ini berhasil dimenangkan oleh Kediri. Oleh karena itu wilayah Jenggala diambil alih oleh Samarawijaya hingga akhirnya seluruh wilayah kerajaan ini diambil oleh Samarawijaya disebut dengan kerajaan Kediri. Oke, sekarang kita ke kerajaan Kediri. Oke, jadi wilayah kerajaan Kediri luasnya sama dengan Medang Kamulan ya. Luasnya sama dengan Medang Kamulan, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, plus Jogja. Jadi sangat luas. Jadi ini wilayah kerajaan Kediri. Karena apa? Kediri tidak dibagi 2 ya, tapi dia sudah mengambil alih semuanya. Raja pertama Kediri tadi sudah Ibu jelaskan namanya Samarawijaya. Raja selanjutnya itu Jayabaya. Jayabaya ini adalah raja yang sangat terkenal dari Kediri. Dia terkenal dengan 2 hal. Yang pertama ada ramalannya. Yang kedua adalah dia rajin menulis kitab. Ramalan Jayabaya banyak sekali. Kalau kalian cari di internet banyak sekali ramalan-ramalan tentang Indonesia itu sudah diramal oleh Jayabaya. Kalian bisa cari sendiri di internet. Lalu di sini ada juga kitab. Jadi Jayabaya ini rajin menulis kitab, ada kitab Baratayuda dan juga kitab Arjuna Wiwaha dan juga kitab-kitab yang lainnya. Selanjutnya, setelah Jayabaya, raja selanjutnya mengenai Jayabaya adalah Kertajaya. Pada masa Kertajaya, bisa kita bilang Kertajaya ini adalah seorang kastanya
yang berkasta Satria. Kasta Satria dalam agama Hindu ini adalah kasta nomor 2, di mana Satria ini harus tunduk sama yang namanya Brahmana, karena Brahmana adalah kasta nomor 1. Nah, Kertajaya tidak mau karena dia sebagai seorang raja harus tunduk dengan Brahmana. Karena apa? Karena dia merasa dia raja, harusnya Brahmana yang tunduk sama Satria. Padahal itu tidak bisa ya. Dalam agama Hindu, Brahmana nomor 1, Satria nomor 2. Karena kalau kita lihat dari silsilahnya, Kertajaya itu adalah anak selir. Anak selir di sini. Ya, jadi dia tidak mungkin mencapai kasta Brahmana. Ya, karena dia bukan berasal dari kasta Brahmana murni. Dia adalah anak selir, maka dia kasta tertinggi yang bisa dia capai hanyalah Satria. Nah, pada masa Kertajaya, dia meminta para Brahmana untuk menghormati Kertajaya sebagai raja atau menyembah Kertajaya sebagai raja. Dan di sini para Brahmana tidak mau. Kenapa Brahmana tidak mau? Karena Brahmana merasa dia adalah titisan dewa. Jadi kenapa dia harus menyembah titisan manusia yaitu Satria? Maka di sini Brahmana yang tinggal di Kediri melarikan diri ke daerah desa yang namanya Tumapel. Tumapel. Nah, kepala desa Tumapel saat itu adalah Ken Arok. Ken Arok adalah kepala desa dari desa Tumapel. Brahmana yang lari ke Tumapel itu bilang sama Ken Arok, tolong lindungi dari serangan Kertajaya. Nah, Kertajaya merasa jadi gini, kerajaan Kediri punya wilayah yang luas. Salah satu wilayah kekuasaan Kediri adalah desa Tumapel. Jadi Kertajaya bilang, Tumapel jangan melindungi para Brahmana yang kabur. Tapi di sini Ken Arok justru melindungi Brahmana yang kabur. Karena apa? Karena Ken Arok menghormati Brahmana. Hingga akhirnya terjadi perang antara Kertajaya melawan Ken Arok. Dalam peperangan ini Ken Arok yang menang. Karena apa? Ken Arok membela Brahmana. Karena membela Brahmana, maka semua orang ikut membela Brahmana, maka Kertajaya kalah. Karena Kertajaya kalah, Ken Arok mengambil alih kerajaan Kertajaya atau mengambil alih kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Singosari. Oke, sekarang kita bahas kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari tadi sudah Ibu bahas ya, rajanya adalah Ken Arok atau kepala desanya awalnya adalah Ken Arok dari desa Tumapel. Sebenarnya bukan Ken Arok lah kepala desa sebenarnya dari kerajaan Tumapel. Kerajaan desa Tumapel, kepala desanya itu adalah Tunggul Ametung. Oke. Tunggul Ametung ini adalah kepala desa dari desa Tumapel.